Baik, pembelajaran hari ini ya seperti pembelajaran biasanya akan ada yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi kita belajar hari ini harus bisa apa? Ya, ada tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah berdiskusi secara berkelompok, ya kita akan buat kelompok lagi nantinya. Untuk kelompoknya kita buat seperti kelompok hari kemarin, ya karena pembahasannya masih bersangkutan atau masih berkaitan dengan pembelajaran di hari kemarin, ya. Jadi nanti setelah berdiskusi secara kelompok, peserta didik atau siswa mampu mengevaluasi hubungan antara Pancasila dengan undang-undang dasar seperti itu. Kemarin sudah ada beberapa kelompok yang maju yang mengutarakan tentang berkaitan antara Pancasila, sila-sila yang ada di dalam Pancasila dengan pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan kalian pahami tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum. Jadi, apakah yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dijadikan sebagai dasar hukum? Silahkan kalian baca, kalian pahami. Setelah itu nanti kita akan coba diskusikan secara bersama-sama. Silahkan. Setelah kalian membaca dari bahan bacaan yang sudah dibagikan, ada yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini dijadikan sebagai dasar hukum. Kalau Pancasila itu kemarin dijadikan sebagai dasar negara, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara dijadikan sebagai dasar hukum. Mengapa Undang-Undang Dasar itu dijadikan sebagai dasar hukum di negara Indonesia? Ya, silakan. Ya, ayolah. Apa, Naila? Yang tadi sudah ditanggapi oleh Naila. Ada di pasal 3. Baik, sebelum kita ke pasal 3, coba kalian perhatikan bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan pasal 1 ayat 3. Apa bunyinya? Ayat 3 di situ sudah tertera bahwasannya negara Indonesia adalah negara Nah, kalau kita memainkan di dalam Pancasila, Pancasila ini menjadi sumber dari segala sumber hukum. Kemudian pembukaan undang-undang ini menjadi seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Pancasila dengan Undang-Undang Dasar mempunyai kaitan yang
Itu adalah jawabannya. Jadi, jika ada kelompok yang berpendapat bahwasanya sumber dari segala sumber hukum itu adalah landasan ideologi atau ideologi hukum, ya, atau landasan negara, ya, itu jawabannya kurang tepat alias salah. Karena ideologi dengan landasan itu mempunyai makna yang sama, tetapi mempunyai arti yang berbeda dengan sumber dari segala sumber hukum. Seperti itu. Kelompok 3 menjadi landasan dalam pelaksanaan sumber segala sumber hukum. Berarti salah. Kelompok 1 menganut Pancasila sebagai pendukung peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan. Berarti ya. Berarti yang sudah tepat menjawabnya adalah kelompok 1. Silakan kelompok yang lain dituliskan jawaban yang benarnya.